Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manziluddin. NIM saya 2022-120-311-1066. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan mazhab Maliki, yaitu salah satu dari 4 mazhab fikih terbesar dalam Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas dan dikenal sebagai mazhab yang sangat berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, serta praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum. Yang pertama, kita membahas tentang biografi singkat Imam Malik. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Malik sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh dengan para sahabat Nabi dan tabi'in. Beliau belajar kepada sekitar 900 guru, dan diantaranya sekitar 300 dari kalangan tabi'in dan 600 dari tabi'ut tabi'in. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Nafi, mantan budak Abdullah bin Umar. Karena keluasan ilmunya, Imam Malik mendapat gelar Imam Dar al-Hijrah, yaitu Imam Kota Madinah. Selanjutnya, latar belakang berdirinya mazhab Maliki. Mazhab Maliki lahir di Madinah pada abad kedua Hijriah, yang mana pada masa itu Madinah masih menjadi pusat penyebaran hadis dan tempat tinggal banyak sahabat Nabi. Imam Malik melihat bahwa tradisi masyarakat Madinah merupakan cerminan praktik Rasulullah karena diwariskan langsung dari para sahabat. Oleh karena itu, beliau menjadikan amal ahl Madinah atau praktik penduduk Madinah sebagai salah satu dasar utama dalam menetapkan hukum Islam. Selanjutnya, metode istinbat hukum mazhab Maliki. Dalam menetapkan hukum, Imam Malik menggunakan beberapa sumber hukum, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, ketiga Ijma', keempat amal ahl Madinah, kelima Qiyas, keenam maslahah mursalah, yang ketujuh Istihsan, yang kedelapan Syad Azhariyah, dan yang kesembilan Uruf. Metode-metode inilah yang membuat mazhab Maliki cukup fleksibel dalam menjawab persoalan masyarakat. Selanjutnya, kitab karya Imam Malik. Karya terbesar Imam Malik adalah kitab Al-Muwatta. Kitab ini merupakan salah satu kitab hadis dan fikih tertua dalam Islam yang berisi hadis Nabi Muhammad SAW, fatwa para sahabat, pendapat tabi'in, dan ijtihad Imam Malik sendiri. Al-Muwatta menjadi rujukan penting dalam perkembangan hukum Islam hingga saat ini. Selanjutnya, perkembangan mazhab Maliki. Setelah Imam Malik wafat, mazhabnya terus berkembang melalui murid-muridnya, antara lain Abdullah bin Wahab, Abdurrahman bin Al-Qasim, Ashhab bin Abdul Aziz, dan Yahya bin Yahya al-Laisi. Melalui para murid tersebut, mazhab Maliki menyebar ke berbagai wilayah seperti Afrika Utara, Mesir, Andalusia, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mauritania, dan sebagian wilayah Sudan dan Afrika Barat. Hingga sekarang, mazhab Maliki menjadi mazhab yang dominan di kawasan Afrika Utara dan Afrika Barat. Selanjutnya, ciri khas mazhab Maliki. Beberapa karakteristik mazhab Maliki adalah sangat menghormati hadis Nabi, mengutamakan praktik penduduk Madinah, menggunakan konsep kemaslahatan atau maslahah mursalah, menggunakan Syad Azhariyah untuk mencegah terjadinya kerusakan, dan memperhatikan adat atau kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Karakteristik ini menjadikan mazhab Maliki mampu menjawab berbagai persoalan hukum sesuai kondisi masyarakat. Selanjutnya, kontribusi mazhab Maliki terhadap hukum Islam. Mazhab Maliki memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum Islam, antara lain mengembangkan konsep maslahah mursalah yang banyak digunakan dalam hukum Islam kontemporer, memelihara tradisi hadis melalui kitab Al-Muwatta, menjadikan dasar sistem hukum Islam di banyak negara Afrika, dan memberikan metode ijtihad yang memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa mazhab Maliki merupakan salah satu mazhab fikih terbesar yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas di Madinah pada abad kedua Hijriah. Keunikan mazhab ini terletak pada penggunaan amal ahl Madinah, maslahah mursalah, dan Syad Azhariyah sebagai metode penetapan hukum. Berkat murid-murid Imam Malik, mazhab ini berkembang luas hingga Afrika Utara dan masih menjadi salah satu mazhab yang berpengaruh dalam hukum Islam hingga sekarang.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.